Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Ramadan dari kelas SI 4708 dengan NIM 102022330145. Di video ini saya akan melakukan hands-on dari software Odoo atau untuk di bagian ERP, dan ini adalah penugasan rekrutasi staf tetap dari lab ERP atau Enterprise Resource Planner. Nah, sebelum memasuki ke dalam hands-on itu sendiri, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Odoo itu. Jadi, Odoo itu adalah serangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, point of sales, manajemen project, dan banyak lagi. Lalu di Odoo itu dikenal juga sebagai Open ERP. Itu perangkat lunak yang membantu Anda atau membantu kita dalam mengelola proses bisnis agar lebih optimal dan efisien. Odoo ERP ini aplikasi open source yang digunakan sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP system. Odoo sendiri itu kepanjangan dari On Demand Open Object. Aplikasi ini itu dikembangkan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2005. Odoo ERP ini menjadi software bisnis yang paling banyak diinstal di dunia. Dengan on-premise-nya itu terdapat 2 edisi yang ditawarkan oleh ERP open source Odoo, yaitu edisi Odoo Enterprise yang tersedia dengan harga berlangganan atau edisi Odoo Community secara gratis. Nah, sebelum memasuki hands-on itu kita memilih modul-modul yang akan kita hands-on itu. Jadi modul apa aja sih yang kita pakai di hands-on itu? Yang pertama itu kita menggunakan modul pembelian atau purchasing. Jadi di modul purchasing ini adalah modul yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola proses pembelian barang dan jasa secara efisien. Modul ini mencakup fitur-fitur yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur pemasok, membuat pesanan, pembelian, terus melacak penerimaan barang. Terus ada menganalisis pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di situ juga ada RFQ. Modul purchasing Odoo ini sangat berguna bagi bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pembelian, serta memanfaatkan integrasi ERP untuk pengelolaan operasional secara keseluruhan. Modul kedua yang saya pakai yaitu CRM. Modul Odoo CRM ini dapat membantu tim sales untuk melakukan pengelolaan data kontak, pelanggan, dan prospek. Modul ini itu menyediakan fitur kalender untuk mengatur dan mengikuti aktivitas tim penjualan. Odoo CRM ini dilengkapi fitur manajemen pemesanan dan penawaran, integrasi email, terus analisis dan laporan, serta fitur diskusi dan catatan internal. Modul CRM ini terintegrasi dengan modul lain dalam Odoo seperti inventaris atau faktur, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk sinkronisasi data yang lebih baik dan pengelolaan proses bisnis yang terintegrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hands-on-nya langsung. Oke, masuk ke dalam aplikasi Odoo-nya. Kita di sini masuk sebagai administrator terlebih dahulu kan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu dari perusahaan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya awalnya tuh membuat company name dulu. Nah, di sini saya membuat PT Ryan, terus kita mengisi hal yang di bawah ini seperti address, kontak, dan lain-lain. Terus ada phone number, email, terus ada website. Nah, di sini di perusahaan ini kita mempunyai beberapa user. Di sini user-user itu digunakan untuk login ke dalam Odoo-nya itu. Nah, jadi di sini ada yang namanya administrator yang kita login sekarang ini. Nah, jadi di sini adalah sebagai admin. Jadi di sini aksesnya tuh bisa ke semuanya. Jadi di sini ada internal usernya. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali teknikal yang saya checklist. Nah, balik lagi ke user. Jadi di sini ada beberapa user. Yang pertama itu ada Agus Horek. Nah, di sini saya sama membuatnya, tapi ada perbedaan di bagian user type. Jadi aksesnya itu di sini hanya beberapa saja. Di sini misal di bagian sales dia sebagai administrator. Terus di bagian service dia
project administrator, dan timesheetnya administrator. Terus di bagian accountingnya sendiri dia itu billing. Nah, di inventory-nya kita tidak memiliki apa-apa, jadi tidak punya akses apa-apa di inventory itu. Manufacturing juga tidak punya akses, administrator nggak punya akses, sedangkan di human resource, di employee dia memanage all employees atau memanage semua karyawan. Nah, di sini banyak beberapa saya checklist. Di bagian text display sepertinya. Selanjutnya ada Sugeng Tumblr. Nah, di sini aksesnya itu sebagai sales di user all dokumen. Jadi dia mengakses all dokumen itu. Sedangkan di semuanya di service kosong, terus di accounting di sini sebagai billing administrator, di inventory mereka si Sugeng ini dia di purchase saja sebagai administrator, sedangkan inventory-nya dikosongin. Dan selain itu kosong kecuali administration dia sebagai setting. Selanjutnya di Tretan Muslim. Nah, di Tretan Muslim ini aksesnya di bagian inventory manufacturing aja. Sisanya dikosongin. Nah, terus ada Ujang Knalpot. Nah, Ujang Knalpot di sini sebagai sales atau administrator. Terus ada juga di bagian accounting dia invoicingnya billing, lalu di inventory dia sebagai user. Nah, sekarang masuk ke dalam modul yang kita pakai. Yang pertama yaitu purchasing atau pembelian. Jadi sebelumnya kita masuk ke dalam kontak. Nah, kontak di sini tuh hanya untuk menandai atau memberi nama dari misal kita bikin di sini tuh kayak jenis vendor. Jadi tuh di sini terdapat banyak data tentang perusahaan-perusahaan itu. Jadi ada nama, terus seperti kita buat di awal tadi nama perusahaan, terus ada mobile phone, NPWP. Terus di sini ada pop up atas ini dia ada berapa meeting, opportunities, berapa sales, berapa purchase, on time rate atau invoice, sama vendor billing. Nah, di sini cara membuatnya itu sendiri yaitu klik di new ini. Terus kita memberi nama. Ini bisa ada dua pilihan antara kita memiliki vendor yang tersendiri atau individual atau tempat kayak PT-PT gitu. Misal kita contoh PT Sejahtera Maju. Nah, addressnya di sini kayak alamat biasa, jalan kemana-mana. Kota mungkin Bandung. Nah, di sini kita isi sesuai apa yang diminta dari isinya ini. Kayak misal country ya udah Indonesia. Terus state-nya Jawa Barat. Kita juga bisa mengosongkan itu, tapi lebih baik kita isi aja. Nah, di sini juga ada kontak atau address dari PT Sejahtera Maju ini. Jadi kayak misal kita nge-add dari kontak dari PT Sejahtera ini, kayak misal sini ada kontak name-nya, misal Siti Jubaida. Nah, di sini kita isi aja apa yang dia mau. Kayak misal phone. Ini nomor HP, ini mungkin 01. Nah, kita save and close. Nah, di sini tuh ada kayak tambahan informasi lah dari PT Sejahtera Maju ini. Di sini kita juga bisa menambahkan beberapa informasi dari PT Sejahtera Maju ini seperti sales and purchase. Terus ada di sini tuh banyak sekali kayak salesperson, sales team, payment terms, price list, dan banyak lagi sebagainya. Terus di sini juga ada invoicing kayak bank account-nya si PT ini, terus ada internal notes dari PT sini, PT Sejahtera Maju ini. Kita juga bisa menambahkan foto dari
PT Sejahtera Maju ini, tapi kita tidak perlu. Lalu kita perlu save untuk menyimpan PT Sejahtera Maju ini. Nah, selesai. Sebelumnya kita kan udah membuat PT Sejahtera Maju ini. Nah, jadi kita bisa memberi tag dari PT-PT ini. Kayak tag-tag tuh misal kayak ini tuh bagian apa gitu. Jadi kayak misal kayak ini dia tuh bagian logistik sama pack battle. Jadi pembelian pack battle gitu. Contoh kita memberi tag. Di sini saya sudah beberapa membuat kayak tag-tag yang bisa memberikan informasi lebih detail lagi itu PT-PT untuk apa. Jadi kayak misal makanan kentang, makanan minuman coklat, logistik. Jadi kita awal tuh untuk membuat yang awal ini itu tuh kita new. Misal penjualnya apalagi ya, jajanan. Nah, kita buat dulu seperti biasa di tag name-nya. Nah, parent kategori ini nanti kita isikan untuk selanjutnya anakan dari jajanan ini. Kita save. Selanjutnya kita new lagi. Terus kita misal jajanan kita jual apa ya? Kentang. Jangan kentang. Tahu walik. Nah, di sini parent kategorinya baru kita nuliskan jajanan. Nah, oke. Baru di save. Nah, ini adalah teks-teks yang sudah saya buat. Kayak misalkan tadi itu jajanan tahu walik, terus ada jajanan. Nah, di sini tuh gunanya itu untuk memberi informasi saja dari PT-PT di sini, PT-PT yang udah kita buat tadi. Misal contoh tadi kita sudah buat PT Sejahtera Maju kan. Nah, di PT Sejahtera Maju ini cara memakai tagnya itu sendiri, yaitu di sini ada pilihan teks. Di sini kita pilih yang udah kita buat tadi, yaitu jajanan. Jajanan. Tinggal save lagi aja. Nah, di sini udah jadi di tampilan luarnya itu ada teksnya untuk memberikan informasi lah. Di sini itu ada jajanan. Di PT ini mereka jajanan pilihnya. Di PT ini mereka logistik bagian pack battle. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat vendor. Jadi tadi tuh kita kan udah bikin tuh teks, kontak teks. Di sini kan kontak teks. Itu untuk memberi teks-teks dari vendor-vendor itu. Nah, jadi kita masuk ke dalam bagian purchase, terus di sini ada order, terus ada vendor. Nah, ini kan yang udah kita buat tadi, vendor-vendor itu. Misal kita contoh bikin PT kemana aja. Streetnya kita isi jalan-jalan aja. Untuk bagian-bagian ini kita isi apapun. Bandung, terus country-nya kita set ke Indonesia, terus state-nya kita otomatis untuk dapatkan bagian-bagian di Indonesia. Jadi kita pilih Jawa Barat. Untuk kode posnya kita power aja. Nah, di sini juga ada NPWP, ID PKP, ada phone, ada mobile, ada email, ada website, ada teks, dan banyak lagi. Terus di sini juga ada kayak berapa meeting, ada opportunities, ada sales, ada purchase, ada on time rate, ada invoice, ada vendor bills. Di sini tuh gunanya untuk memberikan informasi dari PT kemana aja ini. Nah, di sini PT kemana aja vendornya itu misal saya beri tag untuk vendor di bagian yang udah kita buat tagnya di awal, yaitu jajanan. Nah, sini kita menambahkan di sini tuh kayak bawah tuh informasi tambahan saja. Jadi misal kontak dan address kita tambahkan informasi tambahan dari PT kemana aja ini. Misal kontak misal kontak name-nya dari PT ini itu kita kasih nama Abdullas. Nah, ini kita isi semuanya, terserah kita mau isi apapun itu dokter, madam, miss, mister atau profesor. Terus
job positionnya apa, terus gini-gini, email, phone, mobile. Nah, misal kita isi saja bagian phone-nya aja. Lalu kita save and close. Nah, di sini sudah ada informasi tambahan untuk PT kemana aja, tentang kontak dan address. Lalu ada informasi tambahan tentang sales and purchase, kita bisa tambahkan sendiri di sini. Lalu di invoicing, di sini adalah kayak informasi tambahan dari invoicing di PT kemana aja. Di sini ada bank account. Di sini terdapat bank, nama banknya mungkin, terus di sini terdapat bank account. Di sini ada bank, ada card number, ada send money. Di sini tuh menyimpan berbagai informasi. Lalu ada internal notes. Di sini adalah notes untuk PT kemana aja. Jadi vendor tuh memberikan notes apa untuk vendor ini tuh memberikan notes apa untuk kita gitu. Lalu kita save, udah di save, terus kita lihat di vendor. Nah, PT kemana aja ada di bagian jajanan. Nah, di sini juga ada kontak dari yang sudah kita buat tadi. Jadi misal kita buat banyak kontak untuk di dalam satu PT itu. Jadi misal ada kendala dalam satu kontak itu, jadi kita bisa mengkontak lain. Jadi di sini kita sebenarnya tuh bisa bikin beberapa kontak lagi. Misal kita di sini bikin lagi telur goreng. Sini fontnya bisa kasih juga. Nah, kita save aja. Nah, di sini tuh ada 2. Nah, itu sebagai nomor dari vendor itu, nomor kontak. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada cara lain untuk menambahkan vendor selain dari sini, selain dari new. Jadi kita ke favorite, lalu ke import record. Nah, sini kita butuh Excel atau CSV untuk kayak memberikan info-info dari vendor situ. Nah, yang kita butuhkan itu kita coba download dari template-nya. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali informasi-informasi dari vendor itu, name, terus company name, terus country ID, state, dan lain-lain. Kita ubah ini semua untuk kita import lagi ke dalam Odoo. Jadi kita buat seperti ini. Jadi isinya name, street, city, child, IDS, name, terus ada phone. Nah, di sini kita isilah untuk PT-PT yang kita perlu import vendor itu ke dalam Odoo. Misal di sini Horek, PT Horek Jaya, terus Gokil Asik, Malang, lebih kita misal bikin baru deh. Ya, nambahkan banyak kan. PT Jaya. Kita isi semua kita sesuai dengan apa yang diminta. Jadi misal PT apapun jalan. City-nya kita ubah ke Tasik. Muhammad 2201 berapa. Nah, ini PT, misal PT apa, Asik, jalan gokil, jalan keren. Sini kita ubah ke Aceh. Nah, setelah sudah ini kita savekan dengan nama import.vendor. Nah, udah kita save kan tadi. Nah, kita coba nih import record, terus import
template for customer, import file, terus kita pilihlah yang import vendor, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada nama-namanya PT Jaya Jaya, PT Google Jalan Google Asik City Bandung, name-nya Rehan, responnya sini. Nah, gunanya yang tadi di Excel itu, jadi itu untuk pemisah di tiap tabelnya. Misal name itu untuk nama, terus street itu untuk jalan atau street, di sini city untuk city, terus atau name itu untuk kontak, terus phone itu untuk informasi nomor teleponnya. Jadi kita import. Nah, di sini udah terimport banyak PT Asik, PT apapun, PT Butan Company, PT Herek. Itu merupakan cara mengimport vendor. Yang cara membuat vendor itu bukan dari new ini, jadi dari favorit dari import record itu. Nah, di sini setelah mungkin kita membuat vendor, lalu kita akan membuat produk kategori. Sebelum itu kita setelah masuk ke dalam akun Sugeng Tumbler ini, kita coba masuk ke dalam akun Tretan yang udah kita beri akses di inventory. Nah, sini kita masuk ke dalam inventory karena si Tretan ini dia memiliki akses di inventory. Jadi kita masuk ke dalam configuration. Sini produk kategoris. Nah, di sini kita cara menambahkan dari produk kategoris itu. Misal kita kasih ini pembelian. Lalu parent kategorinya di sini all. Lalu kita isi logistik dan inventory valuation-nya kita kosong. Seperti biasa kita normal. Lalu kita baru misal contoh produk kategorinya apa, pembelian maca, parent kategorinya pembelian. Ini di sini kita pakai average cost untuk hosting methodnya, di sini manual, kita save. Nah, mungkin inilah cara ngasih dari produk kategori. Sini ada kita udah buat dari pembelian, terus maca. Nah, tadi tuh saya akan membuat produk kategoris. Nah, produk kategoris itu gunanya itu untuk kayak membantu pelanggan lah dan bisnis untuk memahami berbagai produk yang tersedia di pasar. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari produk kategoris. Jadi kan saya misal bikin produk kategoris untuk pembelian. Nah, terus saya akan bikin lagi yang bagian maca. Nah, itu memberi fitur lah, tambahan informasi untuk pelanggan yang bisa pelanggan ketahui apa produk yang tersedia gitu. Nah, jadi setelah kita buat tadi, kita misal contoh buat lagi untuk pembelian. Misal kita yang tadi parent kategorinya kita pembelian, terus kita misal contoh untuk pembelian material. Nah, di sini kita save aja, kita normalin. Setelah itu mungkin kita new lagi untuk pembelian equipment. Nah, di sini equipmentnya standarnya kita bikin average cost. Lalu kita save. Lalu misal ada miss, sini kita costing metodenya kita ubah dari first in first out atau FIFO. Nah, sini ada warning, kita oke aja. Nah, di sini inventory valuation-nya kita otomatisin. Nah, kita save aja. Parent kategorinya kita ubah ke pembelian. Untuk yang ini nggak masuk ya tadi ya, kita bikin lagi equipment, parent kategorinya ke pembelian, ininya ke sini, terus kita save. Nah,
ini yang udah kita buat tadi, ini kita bebas menamakan apa aja asal make sense lah dari produk kategori yang akan kita buat selanjutnya. Jadi kita selanjutnya ini akan membuat produk. Nah, jadi kita ke inventory, terus ke produk, terus ke produk. Nah, di sini kita akan membuat produk-produk yang akan kita tampilkan di sini. Jadi kita new. Ya, misal produk name-nya apa di sini. Nah, di bagian produk pembuatan produk ini kita banyak menemukan isi-isi di sini. Misal ada print label, update quantity, replenish. Nah, di sini ada extra price, terus ada in out, ada reordering, ada bill of material, ada put warehouse. Nah, di sini kita misal contoh buat produk name-nya itu jualannya apa ya, matcha latte. Nah, produk type-nya bebas. Nah, unit intinya kita unit aja atau OS. Sales price-nya kita misal taruh di bagian 15.000. Text-nya kita hapus aja. Cost-nya mungkin kita taruh di 7.000. Untuk produk kategori yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam pembelian matcha itu. Nah, coba kita pilih-pilih. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini jadi berubah. Di sini ada tambahan informasi lagi. Di sini itu berapa di kita di on hand, terus ada yang di forecast itu berapa. Nah, ini ada tambahan informasi lagi setelah kita save. Jadi lebih menambah informasi lah di produk name matcha latte ini. Nah, misal kita bikin lagi misal untuk material pembelian lah, kita perlu kategorinya kita equipment. Untuk pembelian equipment itu seperti apa ya, print. Kita dalam bentuk unit, sales price nya itu 1 juta. Teksnya kita hapus, costnya per unit itu mungkin kita taruh aja bebas 500.000. Nah, di sini ada kayak internal reference tuh buat ngasih nama aja singkat print 002. Nah, kita save. Nah, di sini ada tambahan nama gitu. Oke, mungkin itulah cara bikin produk di inventory. Nah, setelah kita membuat produk baru tadi, nah kita mau mengupdate nih, update dari quantity yang kita punya. Misal matcha latte. Nah, kita di sini tuh ini kan masih 00 nih. Nah, kita itu bisa merubah dari update quantity ini. Nah, di sini kan kita belum bikin nih. Jadi your stock currently empty, masih kosong. Jadi kita harus new dulu. Terus ini stock, kita pilih stock aja. Terus kita content quantity-nya kita ganti ke berapa ya, 50 lah. Setelah itu kita apply. Nah, di sini balik lagi ke matcha. Nah, di sini tuh ada 50. Udah jadi keluar gitu informasi dari kuantitinya. Nah, di sini juga setelah kita set dari harganya yang 15.000 itu kita juga bisa ngeprint dari label yang dari bagian matcha latte ini. Misal kita print label, terus kita ada pilihan di sini, ada demo, ada 2x7. Kita coba yang with price. Nah, kita coba buka. Nah, itu keluar kayak sekedar produk dari label yang telah kita buat. Jadi di sini ada kayak kode yang sudah kita buat tadi. Terus ada produk name, terus ada harga yaitu 15.000. Nah, kita balik lagi. Nah, setelah kita membuat produk dan lain-lain, nah sekarang ini kita akan membuat
request quotation atau RFQ yang kita tahu. Sini kita ke bagian purchase. Nah, di sini udah ada request for quotation atau yang kita tahu sebagai RFQ. Nah, kita buat nih new. Vendornya kita pilih yang udah kita buat tadi. Nah, ini kan banyak nih PT-PT. Misal kita ke PT Mutan Company aja. Nah, di sini kita add produk apa yang kita mau jual. Misal kita ke yang udah kita buat tadi, maca. Nah, kuantitinya berapa mereka beli. Nah, misal mereka beli kita kan ready 50, misal 30. Nah, jadi di sini otomatis untuk mengalihkan dari unit price-nya matcha latte 7.000 unit price yang kita jual tadi, cost-nya kan kita ngisi 7.000 tadi. Nah, di sini unit price-nya otomatis juga 7.000. Nah, taxes-nya kita hapus saja. Nah, di sini otomatis untuk mentotalkan kuantitinya dari cost atau unit price-nya. Nah, coba kita confirm order. Nah, di sini otomatis namanya juga akan berubah. P001. Kita coba untuk masuk ke si bagian tretan, yaitu yang bisa melihat dari inventory. Nah, di sini udah masuk nih RFQ-nya. Nah, di sini kan sama nih Mutan Company Today. Nah, ini adalah yang udah dibuat tadi. Nah, matcha latte demand-nya 30, terus berapa ini. Nah, sini tugasnya hanya untuk memvalidasi. Nah, di sini kan masih ready nih. Nah, kita validasi dulu agar bisa ke dalam down. Nah, sudah berubah down. Nah, bisa kita print. Nah, ini adalah delivery slip dari untuk Mutan Company. Nah, ini terdapat informasi-informasi seperti company saya, yaitu PT Ryan. Terus ada alamat, terus ada vendor, alamat vendor, terus ada alamat gudang, yaitu gudang saya, company saya. Lalu di sini ada kode. Nah, di sini ada order kode tadi yang udah kita buat RFQ. Terus ada shipping date-nya, terus ada produk, ada order, ada deliver. Nah, coba kita masuk lagi ke bagian Sugeng, yaitu kita coba cek di RFQ yang udah kita buat tadi di Sugeng. Nah, di sini tuh udah ada statusnya itu PO ya di sini ya. Nah, kita coba buka aja. Nah, sini itu terdapat dokumen PO, dokumen purchase order. Kita juga bisa melihat vendor bill. Nah, di sini kita coba create bill. Nah, di sini ada kode dari vendor billnya. Seperti biasa kita ada informasi-informasi barangnya, produknya, yaitu matcha latte. Nah, seperti biasa. Terus kita bisa balik lagi dengan tombol purchase. Nah, jadi ya seperti ini aja tampilan dari vendor bill yang sesuai dengan purchase order yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat purchase agreement. Nah, di sini tuh butuh satu modul lagi untuk deactivate. Terus di sini juga menerapkan yang udah kita pelajari dulu, yaitu dokumen blanket atau blanket order. Nah, jadi kita balik dulu ke apps. Lalu di sini kita cari agreement untuk untuk apa ya? Misal tuh gini, jadi kita mencari beberapa bahan seperti kita tadi kayak matcha latte. Kita memberitahu vendor kita butuh bahan matcha. Nah, jadi nanti beberapa vendor yang
udah saya buat di awal, jadi nanti akan memberikan semua vendor atau beberapa vendor itu akan memberikan bahan-bahan maca dengan harga yang berbeda, misal harga berbeda atau harga yang sama. Nah, jadi di agreement ini gunanya itu untuk kita meng-ACC bagian yang paling murah saja. Nanti yang lain itu bakal otomatis ke cancel. Kita activate aja dulu. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ke bagian purchase. Nah, di sini kita ke bagian order. Nah, di sini tambahan blanket order baru. Nah, kita mulailah. Nah, di sini di sini kan Sugeng Tumbler sebagai pembelinya. Di agreement type-nya kita ubah di RFQ-nya eksklusif, terus quantity-nya use quantity of agreement. Kita save aja. Nah, di sini di line-nya ini, di produknya ini kita kasihlah maca T. Kita misal butuh 100. Nah, unit price-nya ini kita ganti ke, misal tadi kan kita naruh 7.000 tuh. Nah, 7.000 aja atau 7.500, lebih murah atau 1.000. Nah, setelah sudah ini kita save aja, terus confirm. Nah, jadi ini dokumen blanketnya. Nah, kita di sini akan membuat quotation atau RFQ dari vendor-vendor, misal PT yang ngasih itu PT kemana aja, misal vendor referensinya nggak ada. Mereka ngasih unit price-nya itu mungkin lebih mahal, di angka 7-8 ribu deh. Nah, kita save. Nah, kita bikin baru lagi. Ini tuh sebagai perumpamaan beberapa vendor-vendor yang menawarkan. Misal tadi kan PT kemana aja, sekarang PT Mutant Company. Di sini tuh PT Mutant Company itu menawarkan harga 7.500 dengan pajak tuh misal. Nah, lebih mahal kan. Nah, kita save aja dulu. Nah, kita bikin RFQ lagi dari PT. Tadi kan kemana aja, Mutant Company sama PT apapun. Nah, PT apapun misal mereka menawarkan lebih murah nih. Mereka menawarkan 6.000. Misal kita ubah 6.800 ya. Kita tutup teksnya atau kita hilangkan pajaknya nih. Kita save. Nah, di sini tuh jadi ada 3 purchase order, ada 3 ialah RFQ dari 3 vendor yang berbeda. Nah, sini kita pilih 3 RFQ ini. Kan ada 3 tuh tadi kita bikin. Nah, ada 3. Nah, gunanya di sini tuh kita bisa milih yang lebih murah. Nah, misal kita pilih PT apapun nih, PT apapun ya. Dia menawarkan lebih murah nih daripada yang lain. Kita bisa confirm dari order ini. Nah, ini ke confirm kan, terus kita balik ke RFQ. Nah, di sini tuh jadi statusnya di sini tuh jadi berubah di cancel yang kecuali yang PT apapun, karena tadi di confirm di sebelumnya itu di confirm, jadi di sini statusnya berubah jadi purchase order. Nah, jadi PO. Nah, di sini kita juga bisa nge-print dari PO-nya atau RFQ-nya. Terus kita bisa send PO by email, create bill, terus cancel atau lock. Nah, situ tuh gunanya agreement tadi tuh di sini. Nah, di sini akan berubah cancel bagi yang menawarkan harga mahal. Nah, mungkin itu sih untuk blanket order. Nah, di sini kita juga bisa mengeset minimal dari total yang dikeluarkan. Misal di sini tuh ada minimal harga yang tidak bisa kita langsung ke
RFQ. Jadi kita masih butuh approval dari akun Sugeng Tumbler ini. Jadi misal kita ke bagian settings. Nah, di sini ada purchase approval. Misal kita taruh harga di butuh approve-nya tuh di misal kita taruh 700.000. Nah, kita balik ke purchase, save. Nah, ini juga kita perlu untuk membuat akun baru. Nah, misal kita ke bagian settings, terus update info. Di sini user, kita bikin baru untuk user pembeli lah, misal pembeli.email.com. Nah, tapi di aksesnya ini kita hapus semua. Kecuali bagian purchase. Nah, di sini kita kosongkan. Nah, sudah, kita save aja pembeli. Nah, kita stay di purchase ini. Nah, kita coba nih login di pembeli. Oh, sorry, lupa untuk bagian password. Jadi astagfirullah, user jadi pembeli, kita action untuk mengganti mengubah passwordnya yang agar bisa di login. Nah, kita di Sugeng ini kita stay di sini, terus pembeli email.com, simpan kata sandi. Nah di sini tuh ada bagian purchase saja. Nah, di sini kita new, vendornya kita terserah apa aja. Mutan company misal kita beli produk yang kita buat tadi, matcha. Nah, kita cukup mengubah kuantitinya aja. Misal kita tidak butuh approval nih. Tadi kan butuh approval kan 700.000, minimalkan 100 biar bisa jadi ke 700.000 kan. Jadi kita misal 90 aja. Nah, itu kan di bawah dari 700.000. Kita langsung confirm, save aja, confirm order. Nah, di sini langsung masuk ke dalam purchase order. Nah, jadi mungkin intinya di bagian purchase order approval itu di situ digunakan untuk minimum dari angka harga yang butuh di approve. Misal kita taruh 700.000 nih. Nah, jadi nanti pembeli itu membeli dari vendor tuh kalau misal kurang dari 700.000 itu bakal langsung masuk ke dalam di sini. Nah, nanti kalau misal di atas dari 700.000 itu akan di sini bertuliskan to approve. Nah, di sini digunakannya untuk mengapprove aja. Nah, apakah itu perlu di approval atau tidak. Nah, itulah gunanya untuk bagian tadi yang purchase order approval. Nah, mungkin itu saja untuk bagian purchasing. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian CRM. Oke, kita masuk ke CRM. Sini kita membuat dulu apa ya? Di sini tuh CRM tuh kayak apa ya? Kerjasama lah intinya tuh kayak dengan pelanggan tuh bagaimana cara mempererat hubungannya. Misal di sini menawarkan menu baru. Misal tadi kan kita ini company name-nya PT Keren Abis, kontak name-nya Mister Gaming, misal phone-nya kita isi,
kita bebas mengisi semua ini. Kita save. Nah, sini kita mungkin bakal mengisi probability-nya untuk 70. Oke. Nah, kita delete ini, kita dapat 1 lead untuk menawarkan menu baru. Nah, di sini tuh kita perlu mengisi juga jalan info ngopi, pastinya mungkin Bali, country Indonesia. Bali, kode pos terserah, email ganteng.gmail.com, mobile phone-nya terserah. Nah, di sini kita bisa nge-notes juga. Nah, di sini tuh notes-nya mungkin menawarkan menu steak dengan terenak. Nah, mungkin itu. Terus kita bisa mengconvert menjadi opportunity. Nah, di sini tuh kita masukkan create opportunity, kita masukkan expect revenue-nya berapa. Misal di sini 7 juta. Nah, itu kita save. Nah, kita lihat di leads. Nah, kita udah masuk ke bagian pipeline-nya di sales. Nah, kita masuk ke sebelum itu kita masuk ke configuration dulu, ke activity types untuk menambahkan kayak butuh approval meets. Nah, di sini kita ada meeting. Di sini tuh kayak mau ngasih activity apa aja yang perlu dilakuin. Ini ada upload dokumen, udah ada meeting profile meet. Kita di sini butuh yang namanya tambahan lah, kayak send dokumen pengajuan dan menu dan kita minta untuk pengajuan dokumen. Nah, kita save aja. Nah, kita balik lagi ke pipeline. Nah, setelah itu di sini terdapat stage nih di bagian CRM. Jadi ada yang stage terbaru, terus di qualified, terus di proposition, terus di won. Nah, di sini tuh mau nambahin stage negosiasi. Nah, jadi tuh kalau di bagian ini negosiasi tuh harusnya di bagian sini. Nah, jadi setelah di qualified, terus di proposition, terus negosiasi, akhirnya di won. Nah, di sini kita pindahkan ke qualified dulu. Terus di sini tuh juga ada yang namanya kayak ngasih jadwal meeting lah untuk yang sudah saya buat tadi activity. Misal sekarang kan tanggal 19. Misal kita sekarang tanggal 19, jadi kita taruh di 22. Untuk meetingnya kita taruh nama presentasi menu yang ditawarkan, kita create. Nah, di sini udah jadi presentasi menu yang akan ditawarkan. Nah, di sini akan berubah satu nih. Nah, di akhir nanti kita akan menambahkan quotation. Nah, di sini kita akan menambahkan activity di sini. Untuk bisa juga di sini menambahkan activity yang udah kita buat tadi, send dokumen pengajuan. Untuk date-nya kita taruh besok, kita schedule. Nah, di lognote juga kita bisa menaruh seperti pesan-pesan, kayak kita nge-add Pak Ujang atau Pak Agus atau pembeli atau Sugeng Tumbler gini-gini.
Kita misal Pak Ujang kirim dong. Nah, kita log. Nah, kita masuk ke komen ini seperti kayak live chat lah, live comment. Lalu jika dokumen send ini udah terupload, di sini bisa upload dokumen langsung atau bisa edit, bisa cancel, dan di sini bisa mark as done. Nah, di sini juga bisa kita jadikan quotation. Di sini kita new quotation. Nah, di sini kita meng-add produk, misal steak bakar, steak well done lah. Kita create karena belum ada kan tadi. Nah, jadi kuantitinya kita beri 100 quantity. Untuk unit price-nya itu 80.000 tanpa pajak. Nah, maaf, 70.000 aja. Nah, kita save. Nah, terus kita confirm. Nah, di sini udah jadi dari quotation menawarkan menu baru dari PT keren habis customernya kan. Nah, sini kita mendapati order 70.000. Nah, terus gunanya ini tuh untuk memindah-mindahkan dari apa yang udah dilakukan. Misal di sini, terus di sini. Nah, ini tuh di sini tuh hanya untuk tempat-tempat stage yang akan dilakukan. Jadi kita misal masih negosiasi nih. Nah, terus kita setelah negosiasi kita mendapati menang. Misal bukan menang sih, kayak selesai untuk negosiasinya. Kita tulis for. Nah, setelah one ini kita balik ke pipeline. Otomatis masuk ke dalam one. Nah, masuk lagi ke menu sales, ke activity, bukan ke kita masuk ke dalam my quotation. Nah, di sini udah otomatis masuk ke dalam quotation yang udah dibuat tadi di ini. Mungkin cukup sekian video hands-on yang sudah saya lakukan dengan 2 modul, yaitu purchasing atau pembelian, lalu CRM. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.